Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembongkaran di Supra GTR karena terjadi masalah di video sebelumnya tadi ya. Jadi waktu posisi persneling masuk itu suara mesinnya itu tadi, jadi kita bongkar dulu, kita bersihkan dulu injektor, terus di bagian pengabutannya juga kita bersihkan dulu. Oke, untuk caranya itu kita bongkar semua ya, mulai dari depan, dek depan, samping, kiri kanan kita bongkar, atas, di bagian jok itu juga kita bongkar semuanya untuk mempermudah kita membersihkan bagian throttle body atau kalau di motor karburator itu bagian karbunya. Ini adalah injektor atau karburator ya, mungkin di motor-motor yang non injeksi. Ini injektor dari Supra GTR dengan tipe mesin K56, mungkin sama untuk tipe K15 ya, dari CBR ataupun dari Sonic, mesin Sonic. Untuk informasi lagi, ini motor saya sudah masih menempuh jarak kurang lebih ya 50-an sampai 60-an ribu kilometer, jadi nggak terlalu di bawah panjang ya, trek panjang ya. Jadi ini servis rutin aja sebelum 5 tahunan. Jadi nanti kita semprotkan karbu cleanernya ke bagian-bagian dalam ataupun luar, kita bersihkan semuanya. Selain kita semprotkan juga, kita bersihkan juga bagian manifolnya juga. Untuk lokasi pengerjaan Supra GTR sendiri berada di Sumber Asri ya, Desa Sumber Asri, Kabupaten Blitar. Dari arah Patung Garuda lurus ke utara, nanti belok ke kanan. Mungkin sudah pemakaian lumayan lama, injektor dan lain-lainnya itu mungkin sudah waktunya untuk kita bersihkan ya. Jadi untuk di sini itu tidak hanya melayani injeksi ya, jadi all varian motor, mulai dari itu Honda, mungkin dari Yamaha, terus dari Kawasaki itu juga bisa di servis di sini. Ini rata-rata juga banyak yang dari REG, mungkin dari CB itu 2 tak maupun 4 tak itu juga banyak yang kesini puas dengan pelayanannya. Jadi bisa untuk jadikan rekomendasi bagi kalian-kalian yang mau servis ataupun mau memperbaiki kendaraannya, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Kita akan lihat berapa kilometernya dari si motor Supra GTR ini ya. Ini sebenarnya juga dilarang ya, nggak boleh sebenarnya menyalakan kontak on ketika si injektornya ini nyala dilepas. Istilah itu gampang rusak jadi ben ora rusak si ECU nya itu, jadi ECU nya biar nggak cepat rusak sebenarnya nggak boleh sih. Kita lihat ini ya, kilometernya. Ini adalah si jenenge ngaran manifold. Nah, itu manifoldnya kita lepas, kita bersihkan, ben resik. Ini kita bersihkan total semuanya. Jadi mulai dari full pump dan lain-lainnya. Kita juga ini saya juga mau bersihkan kampas kopling. Jadi kampas koplingnya itu kadang nyantol, kadang ora nyantol. Nah, susah dalan susah di resiki kabeh ben resik ben koyo anyar. Ini kalau melepas ini itu kita
bautnya ini harus dilepas itu satu-satu, jadi nggak iso langsung muncul, nggak iso, jadi harus satu-satu, kudu telaten di cepet siji lek nggak ngono nyantol, jadi kudu lepas apa jenenge kuwi sing filter udara kuwi, mari ngono habis itu dilepas injektornya itu, terus mari ngono baru manipol kuwi. Jadi harus satu-satu ya, ben ora nganu apa nyantol. Kalau nyantol ora gak cepot. Nyantol ini kalau lepas skok juga bisa dari sini ya, kita buka. Ini skoknya juga gantian dari Kayaba, karena skok yang dari orinya itu dia ngebles sih apa ambles kempuan saya ganti dari Kayaba kemarin, ya nggak begitu mahal lah, standar lah, menyesuaikan dengan budget juga. Itu ban juga baru saya ganti. Oke, mungkin nanti di part selanjutnya akan saya bahas mengenai pergantian kampas kopling. Dan ini juga kepanjangan juga ya dari remnya ini. Remnya juga kepanjangan karena salah beli juga kemarin, salah beli. Saya tambahin juga di pelindung shock itu, karet shock itu biar nggak terlalu kotor. Ini ownernya dari RXS ini, Mas Hashim sama juragan mekanik lagi bersantai memikir wesi mumet jari ini. Jadi suasana bengkel seperti ini ya, bisa dilihat sendiri, banyak motor-motor matic sampai VR juga ada. Pembersihan dari manifold di Supra GTR dibersihkan dengan tisu setelah kita semprot dengan carbo cleaner supaya lebih bersih, lebih ngangkat kerak-keraknya. Jadi kita bersihkan semuanya, mulai dari injektor tadi, terus ini carbo cleaner kita bersihkan dulu sebelum dilakukan pemasangan ulang. Selesai dibersihkan, kita akan pasang lagi manifoldnya sama injektornya. Jadi lewat resik kabeh pasang plug-plug nih, gasnya dipasang, gasnya kita kembalikan lagi, kita setel lagi supaya bisa nyaman dikendarai. Jadi kita pasang dulu manifoldnya, nanti kita semprot carbo cleaner lagi. Itu tujuannya untuk menghilangkan kerak-kerak di mesin. Sebenarnya lebih efektif kalau kita bongkar, tapi berhubung tidak dibongkar, jadi ya kita semprot dari manifold aja. Jadi ada sedikit kendala waktu kita pasang. Saya kira sudah selesai masalahnya, ternyata masalahnya bukan ada di bagian injektor ataupun di tensioner, melainkan di switch kopling. Jadi switch koplingnya kotor dan itu membuat ketika dimasukkan itu dia nyendat-nyendat, jadi dedek.
Jadi kita perlu bersihkan switch dari koplingnya sendiri. Kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita pasang lagi. Kita lihat hasilnya apakah masih tetap sama ataupun ada perubahan menjadi lebih normal gitu. Jadi permasalahannya ada di sini ya, di switchnya ini sangat kotor atau ada kerak-kerak yang menumpuk sehingga membuat si sensor itu bingung. Jadi kita harus dibersihkan, kita kembalikan seperti semula. Setelah bersih semua, bersih dari kotoran, kita kembalikan lagi switch koplingnya, lalu kita bersihkan di kerak-kerak mesinnya untuk membersihkan kerak-kerak sisa-sisa pembakaran yang masih menempel di mesin. Setelah pengerjaan pembersihan selesai, kita akan mengganti kopling. Jadi kampas kopling kita lihat apakah masih bagus, masih layak pakai. Kalau tidak layak, kita akan ganti menggunakan orisinil dari Supra GTR maupun bisa menggunakan kampas kopling dari Yamaha Vega ZR kalau nggak salah, dengan kode yang terakhir itu kalau nggak salah 20 hari ada nomor kodenya sekian itu terakhir 20 Vega ZR. Jadi beda dengan VGR. Jadi Supra GTR ini cocok dengan Vega ZR ya untuk kampas koplingnya. Kita bongkar, kita lihat apakah masih layak pakai atau harus ganti. Setelah kita buka, kita bersihkan, ternyata kondisi kampasnya masih lumayan bagus ya, lumayan bagus. Itu kita manipulasi. Jadi karena kondisi kampasnya masih bagus, kemungkinan besar masih bisa dipakai. Itu kita manipulasi, kita rubah dikit, lalu kita kepasang lagi. Mungkin dari teman-teman mungkin sudah paham ya dengan teknik pengganjalan kampas ya, mungkin sudah familiar lah di dunia otomotif dengan teknik pengganjalan kampas itu. Jadi mungkin kampas yang sudah lama itu masih bagus, masih layak untuk dipakai, mungkin ya di angka kurang lebih 20 sampai 30-an kilometer lagi itu masih bisa dipakai. 20.000 sampai 30.000 kilometer masih bisa dipakai. Itu kita pasang lagi ya, memanfaatkan apa yang ada, tidak harus membeli, tidak harus merubah. Kalau bisa masih bisa dipakai. Oke, untuk pemasangannya tadi ya, itu kita pasang semua dari kop-kopnya itu. Dan oh iya, untuk yang terpenting itu di air radiator. Jadi kalau misalkan mau membuka bak yang samping kanan itu, kita harus nguras radiator dulu. Kita harus kuras radiatornya, ada di baut yang
ada selangnya. Jadi ada selangnya itu kita bongkar yang paling bawah yang ada tanda panahnya itu, usahakan jalur dari si oli ini tertutup, jadi tidak akan masuk ke bagian mesin ya, jadi meminimalisir kerusakan. Oke, begitu. Setelah kita pasang semuanya, selesai kita pasang semuanya, oh ya, ini untuk bak sebelah kanan ini saya buka karena ada pengukuran ulang terkait dengan pengapian ya, pengapian di Supra GTR. Saya diukur ulang lagi apakah ada perubahan atau tidak gitu. Jadi kita pasang semuanya, kita kembalikan seperti sedia kala. Sekian dulu video dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun ada saran-saran atau request yang lain, atau ya untuk mengembangkan dari channel saya, itu bisa langsung komen ya, komen di bawah, atau DM saya di Instagram @anggirsujivo, nanti muncul foto saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali.